Pertanyaan terakhir hari ini, Pak, kalau unfinished seperti anak Bapak, tetapi penyebabnya tidak bisa diperbaiki, bagaimana? Selama dunia ini hidup, bumi berputar, tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Kecuali anak saya bermasalah, Pak, dan kepahitan sama bapaknya. Dan bapaknya tidak bisa minta maaf, Pak, sama anaknya. Bapaknya sudah mati. Bisa diperbaiki. Ya, jadi tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Tapi yang bikin kecewa udah mati, Pak. Nggak masalah. Ya, jadi anak berperilaku unfinished atau perilaku yang lain lagi. Apapun perilakunya sebenarnya bisa macam-macam. Bahkan perilakunya sama-sama unfinished behavior, perilaku yang nggak selesai, belum tentu penyebabnya sama. Ya, karena psikologi ini kan beda kayak kimia, biologi, matematika, 1 tambah 1 ya 2, nggak bisa 3, nggak bisa. Nah, kalau psikologi itu perilaku, yang pasti hukum dasarnya, hukum perilaku itu Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang keluar dari hati, kepikiran, perzinahan, pembunuhan. Ini hukum dasar. Dari hati, mindset, paradigma, behavior, perilaku. Apapun perilakunya, pasti ada akar pikiran yang berubah, dan akarnya lagi dari hati. Maka menyembuhkan perilaku, peraturan itu hanya shock terapi. Short term, jangka pendek juga untuk membiasakan supaya perilaku yang tidak baik ini dibiasakan dengan peraturan. Tapi ini jangka pendek. Yang bikin peraturan nggak ada, gurunya nggak ada, orang tuanya nggak ada, ya dia buang sampah sembarangan lagi. Maka dia harus masuk sampai ke hati. Tapi bukan berarti peraturan nggak boleh. Ya, bukan berarti reward and punishment nggak boleh, tapi hanya reward and punishment itu 10 tahun udah selesai. Supaya rajin belajar, nilainya bagus, yang suka makan kasih makan, yang suka duit kasih duit. Yang penting rajin. Tapi ini hanya 6 sampai 10 tahun. Harusnya 10 tahun, 12 tahun udah punya cita-cita. Cita-cita sesuatu yang di dalam dirinya yang mendorong dia. Sedangkan hadiah sesuatu yang di luar dia yang mendorong dia. Tapi bukan berarti reward and punishment nggak boleh. Boleh tapi jangka pendek. Nah, soal perilakunya unfinished. Anak saya terjadi karena figur ayah yang kurang. Saya bapak yang jauh. Tapi dalam kasus yang lain, bisa-bisa figur ibu. Jadi, belum tentu kalau anak bermasalah, itu karena bapaknya. Memang kebanyakan itu karena bapaknya. Ya. Yang keroknya. Tapi nggak selalu, namanya hukum psikologi itu. Tapi yang pasti, ada masalah perilaku, itu ada masalah hati. Ibu waktu bulan madu romantis, kok sekarang sama suami enggak, kan kecewa sama suami. Jadi pasti ada kecewa. Nah, itu kecewanya itu pasti. Cuma kecewa sama siapa nih anak nih? Bapaknya, ibunya, dia malas belajar nih. Ternyata sama gurunya. Anak saya nomor 2 kan pernah hampir nggak naik kelas ya. Itu karena bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia ini bahasa Indonesia itu nggak boleh merah. Yang lain 10 semuanya, bahasa Indonesia 5 nggak naik kelas. Nah, anak saya ini sejarah pintar, nomor 2. Bendanya itu suka sejarah. Tapi bahasanya jelek. Itu aneh. Harusnya kalau bahasanya bagus, sejarah bagus. Karena ini satu wilayah otak. Kalau orang kimianya jelek, tapi menggambarnya bagus, ya normal. Karena kimia, matematika, sama menggambar wilayah otak yang berbeda. Tapi kalau sejarah dan bahasa, sejarahnya bagus, bahasanya jelek. Ini bukan masalah otak nih. Ternyata anak saya Bena ini pernah dibilang sama gurunya, gendut. Dibilang gendut. Dia malas belajar bahasa. Waduh, supaya dia nggak benci sama gurunya tak baik-baikin, tak beliin buku, tak beliin apa. Lalu anak saya dibaik-baikin, dia nggak kecewa sama gurunya, dia mau belajar. Jadi kadang perilaku itu penyebabnya bisa gurunya, kakeknya, bapaknya, ibunya. Tapi kalau diperkecil dalam parenting, ya nggak, kalau nggak bapak ya ibu. Nah sekarang gimana Pak kalau misalnya tadi anaknya unfinished behavior tapi penyebabnya nggak bisa diperbaiki? Yang diperbaiki bukan penyebabnya kan, yang diperbaiki kan perilaku anaknya. Tadi saya kasih contoh misalnya anak ini bermasalah perilaku karena kecewa sama bapaknya dan bapaknya mati. Kan bapaknya nggak bisa minta maaf sama anaknya. Memperbaiki perilaku anak juga tidak harus dengan bapaknya.
Ya, jadi anak yang benci bapaknya, disolimi bapaknya, bahkan maaf nih, misalnya sampai dipedofil sama bapaknya sendiri. Sehingga anaknya mengalami perilaku penyimpangan seksual. Bapaknya udah mati, Pak, nggak bisa minta maaf lagi, atau udah kabur, nggak tahu kemana. Bisa pulih? Bisa. Tapi tentu caranya beda. Ya, kalau anak saya perilakunya menyimpang karena saya bapak jauh yang melukai hati, maka saya minta maaf. Nah, sekarang anak berperilaku menyimpang karena bapaknya dan bapaknya udah kabur atau mati, maka tentu triknya berbeda. Saya ambil kasus yang paling ekstrim. Anaknya mengalami penyimpangan perilaku seksual karena bapaknya sendiri jadi pedofil terhadap anak. Ini kasus yang paling beratnya sekalian ya. Apalagi kalau cuma masalah nggak mau belajar, malas belajar, jadi pemboros, masalah kecil lah. Tapi apapun masalahnya, besar kecil, solusinya sama. Anak harus ketemu Tuhan, lahir baru, merasakan kasih Tuhan. Makanya Alkitab berkata apa? Aku akan jadi bapakmu. Tuhan berkata, aku akan jadi bapakmu. Jadi kalau bapaknya nggak bisa minta maaf, anak ini harus kita ketemukan dengan bapak rohani. Bapak rohani bisa dua. Gembalanya, yang akan menjadi figur bapak rohaninya. Bahkan figur ini nggak harus ketemu. Bahkan anak bapak ibu bisa punya figur bapak rohani saya. Dia ikuti Instagram saya, dia baca buku saya, dia lihat saya nge-vlog, demenin sama orang ini. Waduh, nggak serius-serius banget dan dia senang sama saya. Berarti saya jadi bapak rohaninya dia. Saya pernah ada acara dengan Metro TV dengan Mary Riana, orang tua bawa anaknya, foto sama saya senangnya minta ampun. Pak, wah anak saya ini pengagum berat bapak, Pak. Instagramnya bapak diikuti, YouTube-nya bapak diikuti. Anak TK. Berarti saya jadi bapak rohaninya dia. Walaupun tidak pernah tatap muka. Ya, nah, kalau anak yang rusak perilakunya karena ayahnya yang merusak dia, anak itu akan sembuh kalau dia dapat figur bapak rohani. Syukur bapak rohani ini sering ketemu, sehingga bisa pamannya kakeknya. Itu bapak rohani yang sering ketemu. Figur bapak. Nah, tapi bahkan bisa dengan figur jauh yang tidak ketemu, tapi dekat di hati, karena sosmednya diikuti. Itu maka figur ayah rohani ini bisa menyelesaikan perilaku si anak. Ya, karena banyak anak yang nggak punya bapak. Raja Yoas, bapak rohaninya Imam Yoyada. Samuel, Nabi, bapak rohaninya Imam Eli. Timotius, bapaknya kemana? Nggak ada ayatnya, nggak ada ceritanya. Yang ada iman ibunya, neneknya. Tapi Paulus, bapak rohaninya. Nah, maka anak yang rusak perilakunya karena dirusak bapaknya, dia harus mendapatkan ayah pengganti atau namanya ayah rohani, figur rohani. Yang kedua, tadi saya katakan, ditemukan dengan bapak rohani dalam arti Tuhan. Karena ada ayatnya. Tuhan berfirman dalam kitab Korintus, jauhilah apa yang najis, ya, maka aku akan jadi bapakmu. Ada sebuah terminologi, makanya kita berdoa kepada Allah Bapa. Ya, bukan Allah kakek, bukan Allah paman, bukan Allah guru. Tuhan Bapa kami di sorga. Ya, nah itu kalau anak lahir baru merasakan kasih Tuhan, kasih akan Bapa di sorga ini ditambah dengan figur bapak rohani, itu akan memulihkan anak-anak tanpa bapak. Ya, generasi tanpa bapak. Anak yang kepahitan dengan bapaknya, anak yang rusak perilakunya karena bapaknya, anak yang nggak pernah merasakan kasih sayang karena bapaknya. Nah, ini bahkan bisa jadi anak-anak yang hebat, seperti Timotius, Nabi Samuel, Raja Yoas, karena dia ketemu dengan bapak rohani. Tambah satu lagi kasus Daud. Daud itu Mazmur 27 ayat 10 berkata apa? Ayahku meninggalkan aku. Jadi Isai itu nggak suka sama Daud. Maka Nabi Samuel datang untuk mengurapi anak-anaknya, Daud nggak diundang. Makanya Daud berkata, ayahku meninggalkan aku. Koma ya, nggak titik ya. Tapi Tuhan menyambut aku. Dan Daud berkata, engkaulah Bapakku. Makanya itulah tadi katakan, anak-anak tanpa figur ayah. Bahkan di Alkitab ada, Daud itu nggak punya figur ayah. Lalu punya ayah mertua kan, mau bunuh dia. Saul kan ayah mertuanya, mau bunuh Daud. Tapi Daud orang yang hebat, walaupun dia nggak punya figur ayah, tapi dia punya figur ayah, Tuhan sebagai ayahnya. Jadi tidak ada yang tidak bisa pulih.
Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Ya, semua kehidupan pasti bisa diperbaiki. Cuma caranya berbeda-beda, kasus per kasus, tapi selalu ada jalan keluar bagi setiap masalah. Ya, semoga menjadi inspirasi dan menjadi jawaban bagi Bapak Ibu semuanya.